Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Dahlia. Saya di sini akan memberi himbauan untuk pada masa pandemi ini. Ya, yang pertama itu yaitu kita harus tetap stay di rumah dan selalu menjaga kesehatan kita, eh, terutama pada makanan yang kita konsumsi supaya sistem imun kita selalu terjaga supaya terhindar dari COVID-19 atau di sini juga kemudian pada saat kita di rumah kita kan jauh dari kerumunan orang lain, berarti kita juga memutus rantai COVID-19. Pada ini juga ada himbauan, yaitu yang kedua itu kita harus isolasi dan dari terinfeksi dengan virus corona. Demikian pula, tetapi isolasi ini lebih mudah dilakukan, yaitu di rumah sendiri. Kita harus jaga jarak kepada setiap orang supaya tidak terlalu banyak penyebaran virus corona tersebut. Dan yang ketiga yaitu kita tidak bekerja. Bukan berarti kita tidak bisa melakukan pekerjaan secara rutin, tetapi kita harus melakukan baik. Kemudian himbauan yang saya beritahukan kepada orang-orang pada saat ini yaitu kita melakukan hal-hal yang bisa kita lakukan seperti di rumah. Apalagi setiap pekerjaan kan tidak semua orang memiliki pekerjaan yang tidak di keramaian. Oleh karena itu harus selalu menaati protokol kesehatan. Dan kemudian yang keempat yaitu boleh bekerja tapi harus dengan syarat. Itu sudah saya beritahu bahwa kita bekerja harus menggunakan protokol yang ada yang dibuat oleh pemerintah. Kemudian di sini juga ada uh, dalam bidang pendidikan, di mana dalam pendidikan ini kan juga mengumpulkan manusia ramai. Jadinya baiklah, di sini juga saya akan memberikan himbauan tentang COVID-19, di mana pada saat ini banyak sekali belajar di rumah karena apabila mereka belajar di sekolah itu terjadinya perkumpulan orang yang sangat ramai. Oleh karena itu himbauan dari pemerintah juga menyatakan bahwa anak sekolah atau mahasiswa harus belajar di rumah agar tidak baik. Oleh karena itu himbauan dari pemerintah juga kita harus belajar atau melaksanakan kegiatan yang rutin di sekolah itu dilakukan di rumah. Kemudian himbauan yang keenam yaitu kita harus juga periksa ke dokter kesehatan supaya kita tahu bahwa kita sudah terjangkit atau belum. Bagaimana tidak, kita harus setelah kita periksa di kesehatan, apabila kita tidak terjangkit COVID-19, kita harus juga berhati-hati agar tidak terlalu dekat dengan orang seperti biasa. Kemudian di sini juga ada himbauan bahwa kita itu jangan terlalu sering menaiki angkutan umum. Karena kenapa? Pada angkutan umum itu kan mengangkut banyak penumpang. Jadi untuk terjangkit virus COVID-19 kemungkinan besar bisa disebabkan oleh hal tersebut. Baik, himbauan yang selanjutnya yaitu kita harus menghindari dari pertemuan massal. Di mana pertemuan massal ini contohnya di pernikahan. Karena pada saat pandemi ini kita harus menjaga jarak dengan orang lain. Apabila di salah satu acara atau pernikahan ini, di situ kan harus himbauan selanjutnya itu menghindari dari pertemuan massal. Itu salah satu contohnya itu seperti pernikahan, seperti rapat dan lain-lain. Dimana pernikahan ini kan harus mengundang banyak orang, apalagi dengan hari kebahagiaan mereka tersebut. Jadi kalau sebisa mungkin harus ditunda dulu supaya kita memutus rantai COVID-19 ini. Karena bahaya sekali apabila dalam satu kampung atau satu daerah tersebut sudah terjangkit COVID-19, salah satu orang atau penduduk di situ, maka kita juga akan terancam terkena virus corona tersebut. Baik, dari himbauan yang saya berikan kepada Anda semua, saya berharap pada masa pandemi ini kita saling menjaga satu sama lain, tidak saling egois, agar supaya negara atau daerah kita tidak terjangkit COVID-19 yang terlalu banyak. Kita ketahui bahwa berita di negara lain atau sekarang pun di negara kita sudah banyak sekali orang yang terjangkit COVID-19. Oleh sebab itu kita harus selalu menaati protokol dari pemerintah.
Sekian video dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.